Bu. Masih tentang regresi ya, regresi linear sederhana. Kalau kemarin pengujian tunggal, pendugaan parameter tunggal terhadap A sama B, kemudian juga pendugaan terhadap variannya ya, kemarin itu SE, SA, SB. Nah, sekarang ke pengujian hipotesisnya. Pengujian hipotesis parameter A dengan parameter B sama pendugaan intervalnya. Kan kemarin mah tunggal, ini interval. Untuk parameter B masih yang persamaan Y sama dengan A ditambah BX ya. Ini parameter B, ini parameter A. Untuk rumusan hipotesis ini ada 3 macam. Ibu menggunakan istilah H1, H2 lagi. Kalau di kemarin di pengujian hipotesis kan hipotesis dua arah itu ditulisnya pertama ya, yang B sama dengan beta 0, B tidak sama dengan beta 0. Ini uji dua arah. Nah, yang uji satu arahnya ada di yang nomor 1 sama nomor 2. Jadi apakah betanya itu, parameter B-nya itu kurang dari sama dengan beta 0 ataukah lebih dari beta 0 ya. Kalau lebih dari berarti pengaruh X terhadap Y-nya positif gitu. Tapi kalau yang nomor 2 ini, kalau H1-nya ditolak berarti pengaruh X terhadap Y-nya negatif. Betanya kurang dari beta 0. Ya. Yang nomor 3, ini beta sama dengan beta 0 atau betanya tidak sama dengan beta 0. Kalau H1-nya ditolak berarti X-nya berpengaruh terhadap Y. Bisa statistik ujinya kan, yang namanya pengujian hipotesis itu nanti perlu ada statistik uji. Statistik ujilah yang nanti akan dibandingkan dengan tabel, apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Nah, ini statistik ujinya menggunakan T, berarti nanti tabelnya juga menggunakan tabel T. Di jadwal Ibu nulisnya benar kan jam 11? Bener, Bu. Barangkali salah. Nah, pengujian hipotesis nanti dilakukan, maksudnya apakah diterima atau ditolak. Keluar dulu WhatsApp-nya biar nggak bunyi terus. Nah, untuk yang hipotesis yang pertama ini ya, uji pihak kanan ini. Nah, H1-nya itu akan ditolak kalau T0-nya atau T hitung ini tuh ya. T hitungnya itu lebih besar dari T alfa. Tapi kalau untuk hipotesis yang kedua ini, jenis yang uji pihak kiri, T0-nya, nanti statistik ujinya ini, ya, atau T hitungnya, kalau kurang dari negatif T alfa, maka H1-nya ditolak. Nah, sedangkan yang ketiga, karena dia uji dua pihak, nanti ada dua kemungkinan ya. 3 nanti ini. Bisa apakah statistik hitungnya itu kurang dari negatif T alfa per 2. Jadi kalau uji dua pihak, alfanya ini dibagi 2. Alfa per 2 atau T0 lebih dari alfa per 2. T alfa per 2. Nah, kalau kurang dari negatif T alfa per 2 atau lebih dari T alfa per 2, statistik ujinya itu ya, T hitungnya ini, maka H1-nya ditolak. Tapi kalau T hitungnya ada di antara negatif T alfa per 2 sampai T alfa per 2, berarti H1 diterima. Nah, jadi kalau udah ada T alfa, Z alfa, itu lihatnya di tabel. Tapi kalau T-nya saja itu adalah T hitung, kita hitung sendiri. Itu untuk yang parameter B. Untuk parameter A nanti sama saja.
Jadi kalau tadi B ya yang diujikan ini A. Nah, statistik ujinya ini juga mirip dengan yang B ya. Kalau tadi kan B dikurangi B0 dibagi SB. Nah, ini A kurangi A0 dibagi SA. Nah, untuk pengujian hipotesisnya nanti sama ya dengan yang tadi kriteria penolakannya. Sekarang berlanjut ke pendugaan interval B. Nah, jadi kan kalau kemarin pendugaan tunggal, B-nya pakai rumus yang sigma XY dibagi akar sigma X dengan akar sigma Y itu ya, sigma kuadrat. Nah, kalau ini pendugaan interval, kalau interval itu ada dalam selang nilai tertentu. Jadi B-nya itu ada di antara apa sama apa. Ya, B ini, parameter B-nya. Nah, ada di antara, sebetulnya masih B dengan B nih, cuma gitu kan. Ini ada dikurangi T alfa per 2 dikalikan varian, bukan varian, ada kuadratnya, simpangan baku dari B, kemudian juga sampai dengan B ditambah T alfa per 2 dikali simpangan baku B. Nah, SB-nya kemarin kita sudah belajar simpangan baku B itu sama saja dengan simpangan baku yang error ya, kesalahan dibagi dengan akar sigma XI kuadrat. Nah, ini ganti nih SB-nya jadi SE per akar sigma XI kuadrat. Yang sebelah sini juga sama. Ke pendugaan interval A. Jadi kalau kemarin A itu di pendugaan tunggal A itu sama dengan kan dia sama dengan A plus BX. Berarti kan A-nya sama dengan Y dikurangi BX. Rata-rata Y dikurangi rata B dikali rata-rata X. Nah, didapatkan tuh nilai A-nya ya. Nah, ini tinggal dikurangi. Dan kalau kemarin hanya A sama dengan A ini, rumus yang B kurang Y kurangi BX, ini A-nya dikurangi dengan T alfa per 2 dikalikan simpangan baku A, SA simpangan baku A, atau ditambah. Nanti ada rentang intervalnya jadinya. Lalu SA-nya ini diganti rumusnya. Dituliskan rumusnya, SA itu sama dengan simpangan baku error dikalikan akar sigma XI kuadrat dibagi akar N sigma XI kecil ya kuadrat. Nah, ini juga sama diganti. Itu untuk yang pendugaan interval B. Nah, satu lagi ini materinya, nanti kita ke contoh. Materinya mah kan cuma sedikit. Pendugaan dan pengujian hipotesis koefisien korelasi. Ada dua rumus ya. Bisa menggunakan rumus yang pertama, R-nya itu sigma XI dibagi akar sigma XI kuadrat kali sigma YI kuadrat. Nah, ini kan X sama Y-nya kecil semua nih. Perhatikan, maka XI-nya itu adalah XI yang kapital dikurangi rata-rata X. YI-nya juga sama. Nah, atau rumus yang kedua, ini rumus yang kedua, ini dia X sama Y-nya udah kapital semua nih. Tinggal ngikutin aja, hati-hati aja. Bisa lah membedakan matanya masih normal, itu bisa membedakan X kapital dengan yang bukan. Ya, antara Y kapital dengan yang Y yang biasa huruf kecil. Ini rumusnya. Nah, ini kan hipotesisnya. Ini rho itu kan parameter korelasi itu rho. Ini bacanya rho ini. Nah, kalau sampel jadinya R ya. Kok ini satu pakai rho, yang satu pakai R. R itu udah yang pakai sampel. Kalau ini dia masih pakai populasi rho. Sama dengan yang tadi ya.
Jadi ini uji satu pihak, uji pihak kanan, rho-nya korelasinya positif, yang ini korelasinya negatif, karena kurang dari 0. Kalau yang nomor 3 ada korelasi ataukah tidak. Nah, statistik ujinya lebih sederhana ini. Oh, nggak ada pendugaan intervalnya ya. Nah, statistik ujinya adalah T0 atau T hitung sama dengan R dikali akar N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Kita langsung ke contoh. Nah, seorang direktur pemasaran beranggapan bahwa besarnya pengaruh biaya promosi penjualan terhadap hasil penjualan adalah 1,5. Untuk menguji anggapannya itu, diambil data berkala tahunan. Jadi datanya data tahunan diambil. Data tentang persentase kenaikan biaya promosi penjualan yang merupakan variabel X, juga data persentase hasil penjualan merupakan variabel Y selama 5 tahun. Jadi nanti N-nya 5 kan, karena datanya data tahunan selama 5 tahun. Kalau data bulanan selama 5 tahun kan jadinya 12 kali 5, ada 60. Nah, ternyata ya, dari data yang ada, diperoleh nilai B-nya ini 1,04. Sedangkan simpangan baku B-nya 0,12. Ya. Nah, lalu pertanyaannya langsung 5 biji. Hanya ini yang diketahui. Ya. Jadi direkturnya beranggapan besarnya pengaruh itu 1,5 ya. Sedangkan dari itu nanti diperoleh B-nya ini ternyata 1,04. Kita jawab. HP siapa bunyi terus? Rina Ainuro. Iya maaf Bu. Nah, kita buat hipotesisnya dulu ya. Ini kan dengan menggunakan alfa 5%, ujilah pendapat tersebut. Tadi pendapat yang mengatakan bahwa besarnya pengaruhnya itu 1,5. Ya. Jadi hak satunya, nah, kita lihat. Kita ambil betanya. Apakah kurang dari 1,5? Kan biasanya pengaruhnya positif ya. Maka kita buat ini betanya lebih besar dari 1,5. Ada pengaruh positif kan gitu, semakin naik promosi, penjualan juga akan semakin naik. Lalu ambil alfanya 5%, karena uji satu pihak berarti kan T alfa itu sama dengan T 0,05. Nanti bisa nyari di tabel ini. T alfa 0,5. Kalau tabel T itu ada DF-nya. Ya. DF-nya N dikurangi 2.
Jadi T 0,05, kan N-nya sama dengan 5 ya. 5 kurangi 2 berarti 3. Nah, nanti cari di tabel T yang alfanya 0,05, kemudian DF-nya ini 3. Nanti akan ketemu nilainya adalah 2,35. Ini untuk T alfa dulu ya. Kita hitung statistik ujinya dulu. T0-nya kan tadi tuh rumusnya B dikurangi B0 gitu, dibagi dengan SB kan rumusnya. Tadi SB-nya berapa? Nah, B-nya itu dari hasil perhitungan 1,04 ya tadi tuh ya. Nah, itu kan 1,04, SB-nya 0,12. 1,04 dikurangi beta 0-nya 1,5, lalu dibagi SB-nya 0,12. Negatif ini. Negatif 0,46 Bu. 46 dibagi 0,12, hampir 0,4 hampir 4 ya. Min 3,83 Bu. Min 3,8. Ininya dari negatif aja. Nah, kita nanti lihat nih. Kan B lebih besar dengan B lebih kecil. Nah, ini ya kriterianya ya. Ini kan B lebih besar dengan tadi nulisnya yang mana? Iya kan bener ini ya, hipotesis yang pertama ya. Nah, kriteria ujinya kalau yang pertama itu, nah kalau T hitungnya lebih besar, H1-nya ditolak. Ya, kalau H1-nya lebih besar nih. Ini kan ini, kita tadi hipotesisnya B kurang dari atau B lebih dari. Nah, gunakan yang ini. Ini gue jadi sering bolak-balik kursor kayak gini. Ini T0 kurang dari T alfa. Ini kan negatif 3,8 kurang dari 2,35. Maka H1 diterima. Nah, kesimpulannya apa? Ya. Jadi pengaruh promosi ya terhadap penjualan memang betul kan, karena H1-nya diterima itu kurang dari 1,5. Begitu penjelasannya. Nah, yang nomor 2, itu diminta untuk membuat pendugaan interval B-nya. Jadi yang B ini. Di situ diketahui bahwa 1 min alfanya itu 90%, 90% itu 0,9. Ya. Nah, kalau pendugaan interval kita harus mencari T alfa per 2 ya. Berarti kan alfanya kalau 1 min alfa 0,9, alfanya kan 0,1.
alfa per 2 ya 0,05. T alfa per 2 ini masih ya N kurangi 2. Berarti kan T 0,05 3 masih kayak yang tadi tuh 2,35. Nah, tadi rumusnya itu kan ada rumusnya tuh beta itu ada di antara B ditambah T alfa per 2 dikalikan SB. Ini juga B dikurangi T alfa per 2 dikalikan SB. Jadi beta sama dengan, nah B-nya tadi setelah dihitung 1,04. T alfa per 2-nya 2,35. SB-nya tadi 0,12 ya. KB ini dituliskan lagi B-nya 1,04 ditambah 2,35 dikali 0,12. Berarti 1,04 kurangi berapa? 2,35 dikali 0,12. 0,282 Bu. 0,282 ini 0,282. Jadi P-nya ini kan jadi 1,322 ya. Ini 0, berapa jadinya? Tujuh 10 kurangi 0,758 Bu. 758. Jadi betanya itu antara 0,758 sampai 1,322. Jadi kalau mau dibahasakan dengan keyakinan 90% gitu. Parameter B terletak di antara 0,758 sampai 1,322. Gitu. Itu untuk yang soal yang B. Lalu untuk soal yang C, ujilah pendapat bahwa kegiatan promosi penjualan tidak mempengaruhi hasil penjualan. Berarti kalau tidak mempengaruhi itu kan betanya, beta nolnya ini kan betanya itu berarti sama dengan 0. Gitu. TH2-nya beta tidak sama dengan 0. Ini berarti tidak berpengaruh. X tidak berpengaruh terhadap Y.
alfanya berapa persen? Alfanya masih 5% ya. Nah, alfa sama dengan 5%. Kalau uji dua pihak kan yang digunakan itu alfa per 2. Ini 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Sekarang tinggal nyari T alfa per 2, N-2. N-2 itu DF, degree of freedom, derajat kebebasannya. T 0,025 dengan DF 3. Itu tuh didapatkan 3,18. Ini dari tabel ya. Nah, T0-nya rumusnya masih sama dengan yang tadi. B dikurangi beta 0 dibagi dengan SB. Karena tidak ada pengaruh kan 0 nih, berarti kan 1,04 dikurangi beta 0-nya itu 0 dibagi 0,12. 1,04 dibagi 0,12. 12 kali 6, 72. 8,67 Bu. 8,67. 8,66667 Bu. Ya dibulatkan jadi 8,67. Nah, H1 ditolak jika gitu kan ya. T alfa per 2 ini kurang dari negatif T0 atau T alfa per 2 lebih besar dari T0. Ini dia positif nih. Berarti kan kita pakainya yang ini ya karena positif. Kalau T0-nya negatif kita pakai rumus yang ini. Ini positif. 8,67 itu T0-nya 3,18. Benar ya, lebih besar ya. 8,67 lebih besar dari 3,18. H1-nya. Nah, H1-nya jadi ditolak. Maka H1 ditolak artinya ada kan yang diterima jadi H2, betanya ini tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh promosi terhadap penjualan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu yang 5%-nya itu dari mana Bu? Yang mana? Yang 5%. Di soal ada kalau nggak salah itu gunakan alfa 5% gitu. Terus itu yang 3 dari mana Bu? Yang T. Ini N dikurangi 2. Oh iya. Banyaknya data kan 5 kurangi 2 jadinya 3. Tinggal yang D ya sekarang ya. Taruh ke bawah aja. Yang D itu ujilah pendapat bahwa A-nya ya atau A0-nya ini sama dengan 2 dengan alternatif lebih kecil. Alternatifnya lebih kecil dari 2. Berarti di H1-nya A-nya lebih besar sama dengan 2.
Nah, ini di soalnya ketinggalan ya. SA-nya ini 0,56. Ini belum tertulis di soal. Ini sebetulnya sama dengan soal yang sebelumnya ini. SA 0,56. Nah, maka ini juga sama ya, alfanya itu 5% kan. Karena uji satu pihak. Nih kalau lebih besar atau kurang dari itu pasti uji satu pihak. Maka yang digunakan adalah T alfa. Di situ dituliskan T-nya 5%, berarti 0,05, DF-nya kan tadi sama ya 3. Ini berarti kita masih menggunakan 2,35. Nah, tinggal menghitung T0-nya. T0-nya itu rumusnya A dikurangi A0 dibagi dengan SA. Nah, A-nya berapa sih di soal itu? Di soal yang kemarin, Ibu cek dulu ya. (2,44) ya. Nah, Ibu tuliskan dulu aja. A-nya 2,44. Nah, berarti ini A-nya 2,44 dikurangi A0-nya itu kan 2 dibagi SA-nya 0,56 sama dengan 0,44 dibagi 0,56. 44 dibagi 56 0, berapa? 0,78 Bu. 0,78. Nah, T hitungnya bagaimana? Ini lihat. Ini kan hipotesisnya A lebih besar, hipotesis yang kedua ya. Jadi ini kan H1 ditolak jika T0-nya itu kurang dari min T alfa. Ini T0-nya 0,78, T alfanya kan negatif 2,35. Ini udah jelas, positif aja udah pasti lebih besar. Nah, berarti yang diterima H1 atau H2. Nah, jadi kan H1-nya nggak ditolak kan, karena dia lebih besar nih. Karena T0-nya lebih besar dari min T alfa, maka H1 diterima. T0 lebih besar dari min T alfa, maka H1 diterima. Begitu. H1-nya diterima, itu kan artinya bahwa nilai A itu lebih besar dari 2. Itu untuk yang D. Satu lagi nih selesai. Tinggal yang korelasi. Nah, ini bisa ya dipahami. Kalau ada yang bingung langsung nanya aja. Nah, yang E pertanyaannya, buatlah pendugaan interval A dengan 1 min alfa 95%. Jadi ini 0,95. Jadi alfanya itu 5%. Alfa per 2-nya 2,5% atau 0,025.
Nah, kita ke rumus. Rumus apa tuh? A-nya itu kan ada di antara A ditambah T alfa per 2 dikalikan SA dengan A dikurangi T alfa per 2 dikalikan SA. Nah, T 0,025 dengan 3 ini sama dengan tadi itu 3,18 ya. Mau dihitung dulu juga boleh ini, T alfa per 2 dikalikan SA-nya. Biar langsung misalnya. A-nya 2,44 ditambah T alfa per 2 3,18, SA-nya tadi 0,56. Ini juga sama, 2,44 dikurangi 3,18 dikali 0,56. Nah, berapa hasil perkaliannya? 3,18 dikali 0,56. 1,78 Bu. 1,78 ini 1,78. Berarti A ada di antara 2, 4 ya. 14 kurangi 8 itu 6. Berapa ini? 13 kurangi 7 juga 6 ya. 0,66. 0,66 Revan. Iya Bu, 0,66. A-nya, oh ada sama dengannya. Jadi A-nya di antara 0,66 sampai 4,22. Kita absen dulu ya, Ibu bikin absennya. Bu mau tanya Bu, Silakan Revan. ini yang T 0,025 dalam kurung 3 tuh kan yang kan hasilnya 3,18, tapi yang di atasnya kok beda Bu hasilnya. Itu gimana Bu? Yang mana yang di atas yang beda? Yang di atas 0,05 mungkin? Enggak Bu, tadi sama aja deh yang ininya Bu, tapi hasilnya tuh beda Bu, bukan 3,18 Bu. Coba lihat yang mana. Yang 2,35 mah kalau yang 0,05. Nah ini Bu. Ini kan 0,05. Oh iya, itu dari soalnya tuh Bu. Ya, kan diketahui alfanya 0,05. Nah, kalau untuk interval meskipun alfanya 0,05 itu diminta untuk dibagi 2. Jadi dibagi 2. Ya. Jadi kalaupun alfanya 5% atau alfanya 10%, nanti tinggal dilihat di rumus. Kalau uji dua pihak, alfanya tuh harus dibagi 2. Untuk interval juga begitu, alfanya dibagi 2. Nanti berarti bukan dikali ya Bu? Apanya? Bukan dikali ini. Ini yang ini tabel. tuh Bu, yang 0,05 ininya dikali 3 tuh bukannya Bu? Bukan dikali. Yang Ibu pernah nunjukin cari tabel T, nanti pilih yang alfanya 0,05, lalu DF-nya 3. Jadi nanti bentuk tabelnya tuh, nah ini di sebelah sini DF, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti judulnya tabel T. Nah nanti di sini ada pilihan 0,05 misalnya ya, 0,1, ini 0,025. Ada pilihan seperti ini. Jadi kita pilih aja
yang 0,05 dengan yang ininya 3. Gitu. Membaca tabelnya. Jadi ini lihat dari tabel. Nanti Ibu rapikan ada keterangannya, lihat tabel. Iya Bu, masih bingung di situnya tuh, makanya kok dikali kok hasilnya kok. Bikin tabel. Iya Bu. Ini datanya langsung jadinya sajalah biar cepat. Jadi diketahui, jadi seorang pejabat kalau sekarang mah Kementerian Keuangan ya, berpendapat bahwa tidak ada pengaruh kenaikan gaji terhadap kenaikan harga bahan makanan. Nah, untuk menguji pendapatnya tersebut dilakukan penelitian sehingga diperoleh data sebagai berikut. Jadi X-nya itu persentase, disingkat ya, nggak boleh begini, harusnya nulis persentase itu kenaikan gaji, Y-nya sama dengan persentase kenaikan bahan makanan. Kenapa sih menggunakan persen? Karena nanti kalau dibandingkan harganya langsung, ini perbandingannya akan jauh gitu kan. Kalau gaji misalnya berapa, nah kalau makanan kan apalagi kalau kayak beras kan naiknya nggak seberapa misalnya. Garam, jadi akan lebih tepat menggunakan persentase, akan kelihatan. Ini diketahui sigma XI-nya ini sama dengan 169,3, kemudian sigma YI sama dengan 126,9, nanti sigma XI kuadratnya 3630,89, sigma YI kuadrat itu sama dengan 2498,01. Kalau ininya belum ada, nanti harus hitung dulu ya, kayak minggu kemarin kan kita ngitung dari tabel. Nah, N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya itu 8. Lalu sigma XI YI ini sama dengan 2731,82. Aduh. Ini rumusnya yang ini nih, yang panjang ini nih. Ini kopikan lagi nanti rumusnya. Nah, ini ya. Rumusnya aja udah mantap. Ini kita ganti tadi 8. Sigma XY-nya tadi itu berapa? 2731,82. Sigma XY-nya 169,3.
sigma Y-nya shifting auto recovery 126,9 M8 X kuadrat 36,30,89. Nah, kalau ini sih tuliskan lagi ya 2731. Berarti ini tinggal masukin aja tuh, Bu. Iya, karena udah ada hasil totalnya. Jadi ya tinggal dimasukkan aja. Kecuali belum ada hasilnya. 24. Sama dihitung ya. Udah dimasukin gini tuh dihitung berapa hasilnya. Nah, ini yang bikin agak-agak harus dihitung satu-satu. Bukan sayur. Bukan ini aja deh. Copy. Nah, 8 dikali 2731. 21,854,56. 854, berapa? 56. 56. Ini 21,484,17, Bu. 7. Ini 8 kali 36 30. 8,36. 8 dikali 3 aja 24. 29 ya? Ini dikuadratkan nih hasilnya berapa? Yang lainnya ada yang mau bantu ngitung? Dua 8 662 4,9. Lalu 8 dikali 2498,01. 25 kali 8. Dengerin azan dulu ya. 1 kok.
Ya. Ini bener enggak nih hitungnya? Ibu yang ini Bu, harusnya 29047 bukan 74 Bu. Yang mana Rian? Yang ini Bu, yang R yang di atas, ini yang Ini? bawah, yang di bawahnya Bu. Ini? Ya itu harusnya 29,47 bukan 74 Bu, yang paling kiri. 9. Ini Bu, itu Bu, udah betul, satunya yang salah tadi. Itu benar 2. Yang sebelah kiri. Ini. Iya, itu 29047 Bu. Oh, bukan 74. Iya. Ke bawahnya betul nggak? Ke bawahnya nanti itu yang akar 411 jadinya 384,63. 84 ininya betul. Itu belum dihitung Bu. Gitu Sakrian. Iya Bu. Iya Bu, yang itunya benar Bu. 88. Iya Bu. Yang akar kan? Enam 19,611. sama aja lah ya. 611. Boleh. Akar 3880-nya 62,29 Bu. 62. Udah hasil pembulatan ya? 293 Bu. Ya, udah pembulatan berarti kan. Sini aja lah langsung sama dengan kalikan 19,61 kali 62,29. 1,221 Bu. 22 sama dengan
303,5. R itu kan paling gede 1 ya. Ini yang salah di mana ya? Kalau di buku umum kita hasilnya 0,3. Iya Ibu, itu yang dibaginya 1221,5 Bu, bukan 122 doang. 1221. 1221,5. 21,5. Ya, itu nanti hasilnya 0,3. Betul, 0,3. Iya. Nah, berarti ya 60 kali 20 katakan, ya 60 kali 20 kan hampir 1.200 ya. Ya betul. Nah, berarti itu kalau pas lagi mengalihkan, lihat itu tuh koma apa ribuan atau titik ya. Ini R-nya 0,3. Nah, ini belum selesai nih. Kita belum ke pengujian hipotesis karena pertanyaannya itu dengan menggunakan koefisien korelasi, uji pendapat tersebut. Kan tadi bilangnya tidak ada pengaruh ya. Jadi kita buat H1-nya itu kita membuat dari uji hipotesis yang satu arah juga nggak apa-apa. Ini menunjukkan tidak ada pengaruh kan kalau korelasinya kurang dari sama dengan 0. Gitu. Ini tadi di soal alfanya 5%. Masih menggunakan T 0,05. Nah, N-nya itu kan 8 kurangi 2 jadinya 6 ya. Nanti detailnya di itu setelah Ibu rapihkan. Tinggal pengujian hipotesis yang Ibu belum share di LMS itu. Pengujian hipotesis yang panjang itu. Nah, ini T tabelnya ya. Tinggal T hitungnya. T hitung itu kan tadi rumusnya R akar N-2 dikurangi akar 1 min R kuadrat. Jadi R-nya kita dapatkan 0,3. N-2 itu 8 kurangi 2. Akar 1 dikurangi 0,3 kuadrat. Berarti 0,3 dikali akar 6 per akar 1 dikurangi 0,09. Ya, cepat. Akar 6 berapa? 2, berapa? 2,44 Bu. 45. 2,45. Ini langsung diakarkan, tulis dulu aja lah. 0,91 ya. 0,3 dikali 2,45. 0,735 Bu. Akar 0,91 0,95 953. berapa ini? Nol koma 77. 0,77 juga. Nah, ini Di sananya nggak usah ditulis lagi tuh Bu, angka yang itu. nggak kelihatan beda jauh sama yang ini. Nah, T0 itu kurang dari T
alfa ya. Kan ini 0,77. T alfanya 1,94. Nah, ini kurang dari. Karena kurang dari, maka ini tuh kan sesuai dengan hipotesis 1 nih. Hasan, mau kemana? Mau main? Kok bawa-bawa sajadah? Nah, jadi kalau pengujian hipotesis tuh kuncinya gini, sebelah kiri itu T hitung, sebelah kanan T tabel. Ya, ini kan ini hasil T hitungnya 0,77, hasil T tabelnya 1,94. Nah, ini kan tandanya kurang dari. Nah, karena ini tandanya kurang dari, kita sesuaikan nih. Nah, ini kan kalau kurang dari itu berarti yang diterima H1. Tapi kalau nanti di sininya lebih dari, berarti yang diterima H2 gitu. Nah, karena berdasarkan ini ya, statistik uji T hitungnya itu kurang dari T tabel, maka H1 diterima. Artinya betul pernyataan Kementerian Keuangan tadi bahwa kenaikan gaji tidak ada hubungannya, tidak berkorelasi ya dengan kenaikan bahan makanan. Jadi tidak ada korelasi antara kenaikan upah dengan kenaikan harga bahan makanan. Begitu. Karena ini korelasinya kurang dari sama dengan 0. Ada sama dengannya ya, menunjukkan tidak ada korelasi. Ini kalau yang H2 itu berarti ada korelasi positif. Itu materi kita kali ini. Jadi selesai pembahasan dari Ibu. Ya, cukup banyak materinya. Materi Mas setelah UTS ya, biasa untuk ujian UAS hari pertama pula. Kalau semester ganjil begitu. Sholat dulu kan. Nanti balik lagi ke sini. Udah ya? Tidak ada yang mau ditanyakan kan? UAS jadi gimana, Bu? PG atau gimana, Bu? Nggak PG, saya statistik ekonomi mah pusing bikinnya kalau pilihan ganda. Pilihan ganda itu yang susah bikin soalnya. Kenapa susah? Karena harus nyari ABC-annya ini yang bikin pusing tuh, pilihan-pilihannya. Isinya gampang, kalau nggak bisa tinggal hitung kancing. Soalnya jangan banyak, Bu. Isinya gampang. Tapi bikin soalnya susah. Tapi kalau esai, bikin soalnya gampang. Ngoreksinya yang susah. Itu saja ya. Ya, selamat belajar untuk ujian semester depan. Nggak tahu ketemu lagi sama Ibu atau enggak, tapi biasanya Ibu ngajar ekonometrika di semester 5 ya. Semester depan semester 4 ya? Semester 4 itu biasanya ngajar ekonometrika. Kalaupun ngajar ya belum tentu kelas JKLM lagi. Ya berdoa saja supaya bukan, biar ketemu sama dosen lain. Ibu aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Kan nanti sama Ibu lagi mah belajarnya statistik melulu gitu. Biar variasi. Nah, itu saja ya. Ibu tuh kalau suka lihat foto profilnya Amro tuh, ini gambarnya tuh ya kecoa gitu ya. Aduh, kalian itu. Kalau video boleh ditutup ya paling nggak foto profilnya tuh wajah kalian gitu. Ini mah ada yang Barbie, ada yang binatang, macam-macam. Dan sekian saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Mas Bu, tur nuhun.